Hai Sobat Grit, kembali lagi di konten Selebriti Punya Cerita bersama aku Utet. Dan siang hari ini aku nggak sendirian karena aku bersama dari cast film Possession Kerasukan. Yeay, halo Sobat Grit. Ada Kak Sarah Fajira dan Kak Darius. Yes. Boleh sapa dulu dong Sobat Grit yang ada di rumah. Halo Sobat Grit, apa kabar? Halo Sobat Grit, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Kakak-kakak apa kabar nih? Alhamdulillah Baik. sehat. Baik ya, sudah sarapan ya? Sudah Udah. siap menjalani hari ini? Harus siap. Harus siap. Hari ini kita akan ngobrolin tentang film Possession Kerasukan. Oke. Mungkin pertama perkenalan dulu dan karakter di film ini kayak gimana sih? Oke. Ya, aku dari Sinatria di film Possession Kerasukan ini aku berperan sebagai Faris. Halo, aku Sarah Fajira. Di film Possession ini aku berperan sebagai Mita. Sebenarnya ada satu lagi yang harusnya datang bareng sama kita ya. Iya. Ada Karissa, dia berperan sebagai Ratna. Sebagai Ratna. Nah mungkin karakternya sendiri gimana nih Kak? Karakternya, oke, kalau Faris itu dia itu apa ya, abdi negara. Oke. Abdi negara, dia sering bertugas kebetulan di Angkatan Laut, jadi kayak 3-4 bulan, 6 bulan tugas nanti baru pulang gitu kan, berlayar gitu. Nah, dia punya istri namanya Ratna dan punya satu anak namanya Budi. Indonesia sekali ya. Indonesia sekali, betul. Namanya Budi, dan karena ini settingnya tahun 80-an ya, jadi mungkin nama Budi itu masih sangat akrab ya. Nama yang mungkin populer waktu itu ya. Terus ya hubungannya Ratna sama Faris ini mungkin agak kurang baik karena sebagai istri mungkin Ratna sering ditinggal segala macam gitu kan. Dan akhirnya saat Faris pulang, Ratna meminta cerai. Gitu. Jadi akhirnya Faris kaget, alasannya nggak jelas apa gitu kan. Faris ngerasa nggak ada alasan dan itu mempengaruhi banget perjalanan karakter dari si Faris ini untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya sama istrinya. Berarti itu masuk di konfliknya juga ya? Yes. Konflik di dalam film ini. Kalau Mita sendiri? Kalau Mita ini karakternya, dia sebagai asisten dari Ratna. Jadi nggak cuma asisi Ratnanya, tapi dia juga kayak bantu take care of si Budi gitu. While Faris lagi ini kan berlayar. Dan one thing to another, si Mita ini kayak punya obses toward Faris gitu. Boleh nggak sih ini kasih tahu? Nggak apa-apa kayak. Gitu. Jadi kayak apa ya? Si Mita ini juga sosok yang misterius gitu loh dia itu. Tapi kayak gimana ya? Agak flirty gitu. Apalagi ke Faris gitu. But beyond all that, dia memang benar tulus buat jagain si Budi. Gitu. Berarti konfliknya banyak banget ya sebenarnya ya? Lumayan. Setiap karakter punya konfliknya masing-masing. Yep. Yang akhirnya lebih kompleks juga di dalam film itu. Nah ini kan dari adaptasi film Prancis. Iya. Apakah kalian nih berdua udah nonton film itu sebelumnya? Sudah. Berarti apakah dibuat beda banget nih, versi Indonesia banget, yang akhirnya emang orang Indonesia tuh bisa masuk banget ke dalamnya? Pasti kan budaya dari Prancis dan Indonesia beda. Apa yang membedakan? Mungkin kalau di versi Indonesia ini dibikin lebih simple ya, karena yang lebih mudah buat secara cerita. Aku pikir lebih dibikin supaya penonton bisa mengerti ceritanya, bisa masuk ke dalam ceritanya melalui karakter-karakter yang ada gitu. Jadi nggak terlalu mikir banget gitu. Kalau nonton bisa dinikmatin dan tapi suspense dan thrillingnya tetap berjalan menurut aku berjalan dengan dinamis ya, dengan perjalanan si masing-masing karakter dari, karena kan eskalasi ya dari awal cerita tiba-tiba minta cerai sampai akhirnya di ending seperti itu gitu. Nonton aja nanti. konfliknya memuncak gitu. Semakin memuncak gitu. Jadi aku pikir ceritanya benar-benar di-develop supaya selain diadaptasi ke budaya atau culture-nya Indonesia, secara cerita juga disusun supaya bisa benar-benar lebih mudah untuk dinikmati. Kalau pertama kali kalian nonton yang versi Prancis gimana sih? Itu kan 2 jam ya durasinya dan itu butuh waktu untuk mencerna kayak
per scene, Scene-nya. terus kayak jumping scene-nya tiba-tiba kok gini kayak gitu loh. Breathtaking emang filmnya Lumayan sebegitunya ganggu gitu. ya. Lumayan ganggu dan ya extremely disturbing sih. Jadi hati-hati kalau nonton. Tapi yang versi Indonesia akan sama vibes-nya. Ya, jelas. Lebih seru. Lebih seru ya. Karena itu ceritanya bisa lebih diikuti. Jadi kita nggak perlu terlalu Lebih relate juga sama Indonesia. apa tadi mikir lagi ke belakang gitu Ya, kan. Kita bisa lebih linear ngikutinnya. Dan kalau versi yang Prancis itu kan kita kayak harus yang tadi sebelumnya tuh gimana ya Iya, maksudnya iya, gitu kayak iya, masih iya. harus memproses untuk ke yang selanjutnya Selanjutnya. gitu. Kalau Indonesia lebih mudah diikuti dan mungkin lebih relate juga. Ya, ceritanya. relate. Nah, ada fun fact sendiri nggak sih Kak? Atau mungkin kejadian selama proses syuting yang diinget banget nih? Kalau aku sih Mita dibanting Faris. Oh wow, Luar Ya. biasa. luar biasa. Itu berapa kali take Kak? Atau Kayak Berapa ya? 4 empat lima iya, kali. 4 sampai 5 kali. wow. Jadi posisinya memang agak susah karena buat Mita challenging banget, buat Faris juga itu lumayan sulit karena harus narik, bener-bener narik kayak diangkat gitu pakai satu tangan gitu kan, dan nggak ada bantuan seling atau apa gitu, bener-bener literally kayak dia harus posisinya harus agak ngegantung dan sedikit meringankan tubuh karena harus itu langkahnya lumayan jauh ya, 3-4 langkah juga kan, Iya. bukan yang cuma ngedorong doang gitu, bener kayak dibawa terus dibanting gitu. Iya. Ya, Dan aku pikir ya. Dan dan medannya juga kan nggak begitu ini ya, nggak begitu luas kayak berapa petak doang. Jadi Iya. kayak Dan ada barang-barang lain, ada meja, ada apa segala macam. So ya harus kontrol semuanya. Tapi aku pikir harus kontrol. semua yang terlibat di project ini kasih the best effort sih. Mita, Ratna, Budi, ada tetangganya Faris. juga, Tony, dan semua sutradara, kru semuanya. They give the full energy and effort buat bikin ini jadi satu film yang menarik buat ditonton. Menarik banget. Bahkan aku baca komennya tuh kayak sangat menunggu banget. Harus nonton ya nanti ya. Iya, tanggal 8 ya? 8. 8 Mei ini ya. Please nonton, please. Please banget nih. Please banget. Ada dialog nggak Kak? Atau mungkin scene yang paling berkesan banget? Dialog yang paling berkesan banget. Mungkin Dialog tanpa ya? spoiler kali ya, biar penasaran juga Sobat Grit. Kalau aku bukan dialog sih. Apa tuh? Kan ada di BTS ya gitu kan. Ngekayang. Aku nonton itu kayak aku pas, ini kayak iconic scene banget sih. Itu kayak yang di Ujen gak sih Kak? Ya, Iya di kan? itu untuk lokasinya kan itu di Surabaya. Terus di saat hujan-hujan kayak harus itu kan kesurupan kerasukan gitu kan, terus kayang gitu di jalan, telanjang tangan telanjang kaki, lumayan. Itu sih yang paling berkesan. Itu juga kayak Sobat Grit yang nonton nanti akan berkesan banget juga sih. Ya, Masya Allah, amin, salah mudah-mudahan. satu scene itu ya. Kalau dari Kak Darius sendiri? Aku mungkin secara overall ini film yang cukup menguras energi dan fokus karena memang karakternya benar-benar harus berubah setiap momen gitu, ngikutin perjalanannya Ratna istrinya kan, dan lumayan menantang juga untuk ngejaga semua tensi emosi di setiap adegan-adegannya dan eskalasi yang terjadi. Dan karena ini permainan pikiran ya, antara ini hal yang nyata atau enggak. Jadi memang harus benar-benar dimainin dan kayaknya dalam semua prosesnya aku nikmatin dan ini jadi challenge baru sih buat aku sendiri gitu. Terutama setelah ngeliat hasilnya, gambar dari Om Yunus Pasolang ini gila keren banget sih, sinematik abis. Dan Kalau dari kalian udah nonton filmnya? belum. Jujur belum, sama sekali. Belum, kita ketinggalan, belum nonton. berarti Jadi penasaran. Penasaran juga ya? Tanggal Emang 8 ya? sengaja buat surprise aja. Iya. Biar tahu ekspresinya juga kayak gimana pas Antara nonton ya. pas premier antara happy atau Nah, ini kan bisa dibilang kayak lumayan dark gitu kan Kak vibes-nya. Ya. Kesulitan tersendiri ada nggak sih selama proses syuting? Ada beberapa yang teknikal ya. Jadi terutama di Ratna, cuma karena kita satu scene sama dia, jadi ya kita nggak secapek selelah dia mungkin, tapi kita ada di situ dan merasakan juga sebagai aktor tantangan yang harus dilewatin sama dia gitu. Jadi lumayan banyak yang challenging. Cuma itu kalau buat aku
dari karakter Faris sendiri lebih ke prosesnya sih gitu, karena benar-benar pikiran kita yang dimainin. Berarti bukan emang tenaganya aja, pikirannya juga ya? Oh, tenaga udah pasti karena syutingnya kan kebalik-balik ya. Kita syuting sampai pagi gitu kan. Tapi ya dalam proses kan biasa tidur kebalik gitu. Dan selama syuting ini aku pulang ke rumah cuma 2 atau 3 kali. Sisanya aku stay di lokasi. Di dekat lokasi gitu, karena pengen benar-benar fokus, nggak ke distract sama yang lain-lain. Kalau Kak Sarah sendiri ada kesulitan? Mungkin lebih ke ini sih, gimana caranya buat maintain emosi buat si film ini kan. Apalagi dengan genre yang berbeda. Maksudnya ini juga horor tapi ini lebih ke ada banyak di baliknya juga. Ada balik di banyak dan juga kayak sedikit menyerang psikis gitu. Untuk filmnya maksudnya. Jadi ya itu, keep the emotion stable itu lebih sulit sih, dan kita saling kayak nguatin gitu. Dan untungnya kompak, semuanya kompak, solid ya, seru. Terutama untuk Karissa sih, mungkin ada beberapa scene yang emotional buat dia gitu, so we have to be makanya there di hari for ini nggak her datang gitu. kayaknya itu ya, ke trigger lagi ya. Dia berhalangan hadir karena lagi sakit. Doain semoga cepat sembuh ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Karena besok katanya premier ya? Iya. Semoga cepat sembuh deh. Amin, mudah-mudahan. Nah, aku mau bacain komentar dari Sobat Grit yang ada di kolom komentar dari kakak-kakak postingan tentang film ini. Alright. Oke. Kata Aura Kansa, nggak sabar banget, udah lama nggak nonton film horor baru Indonesia. Kayaknya ada plot twistnya nggak sih? Ada plot twistnya nggak sih? Apakah wajah kita menggambarkan itu? Pasti ada ya, pasti ada. Dan itu yang mungkin jadi yang menarik buat ditunggu ketika nonton nanti. Tanggal 8 pastinya langsung serbu ke bioskop ya. Iya. Tanggal 8. Oke, ada lagi dari R24 Yonis. Ini ngangkat soal perselingkuhan kah? Kok menarik? Mungkin dari iya. Kemarin sebenarnya ada yang udah nonton. Terus dia ngasih review juga. Dia literally kasih spoiler sih. Ini perselingkuhan. Selingkuhnya sama siapa itu di review sama dia. Gitu. Jadi mungkin kalau penasaran boleh di scroll di timeline kita. Pasti nongol nanti tuh reviewnya. Mungkin lebih ke kayak ada sedikit spoiler. Karena apa ya, perselingkuhannya itu kayak digambarkan dengan cara yang berbeda gitu lah. It is an affair tapi beda pastinya aja. lebih menarik banget. Lebih menarik. Harus dan lumayan triggering sih. Oke, itu kayak udah warning banget ya, agak triggering ya Sobat Grit, jadi hati-hati. Iya. Tapi pastinya menarik banget ya untuk ditonton. Menarik. Dan mungkin ini 21 plus ya. No, 17 plus. Oh, 17 plus, oke. 17 plus, ya. 17 plus. Jangan ditambah-tambahin. 17 plus Sorry, ya. 17 plus ya. Jadi Sobat Grit haruslah bijak juga ya dalam menonton ya. 17 plus, ingat Sobat Grit. Dan yang terakhir ada Cantigi 95. Akhirnya ngelihat Darius main film horor. Pasti seru banget sih. Mana ceritanya ada selingkuhnya. Nggak sabar mau nonton. Harus nonton ya nanti ya. Siapa? Cantiki tadi ya? Cantigi. Oke. Nggak sabar mau nonton. Tapi Ya. kalau dari Kak Darius, kalau main film horor tuh gimana sih Kak perasaannya? Kalau ditanya takut atau enggak, sebenarnya dulu aku kecil penakut banget. Penakut sekali, tapi mulai makin gede makin nggak takut gitu. Jadi ya begitu syuting film horor ya biasa aja gitu kan. Karena kita memang syuting kadang tempatnya mungkin jarang dipakai ya kan. Terus harus digelapin karena biasanya syutingnya malam segala macam. Jadi lampu itu terbatas lah gitu. Tapi nggak ada yang aneh-aneh sih sejauh ini. Karena kan pasti ada dari tim produksi, pasti kan masuk ke satu tempat baru pasti mereka permisi gitu kan, mungkin ada ritual yang harus dilakukan atau apa gitu, dan kita selalu doa lah, bawa semuanya dalam doa ya kan, jadi aman-aman aja gitu. Justru lebih concernnya adalah ke sesama pemain gitu, biar energinya sama karena ini lumayan intens ya, jadi pasti capek banget kita syutingnya. Cuma ya kita saling support supaya bisa positif terus, bisa dapet terus moodnya gitu kan. Kalau ada yang lagi down kita semangatin. Wah, keluarga banget ya. Keluarga baru, keluarga possession. Keluarga possession. Serem ya.
Kerasukan Keluarganya semua. kerasukan. Kerasukan semua. Mungkin sensasi apa yang akan Sobat Grit dapatkan ketika nanti nonton film Possession Kerasukan ini? Apa nih? Sensasi Mind kerasukan. blowing. Wow. Klaimnya ini ya, terlalu berani ya. Apa? Em, Tapi ada aku baca kemarin di salah satu komen gitu kan, di thread, intinya dia bilang ini sensasi panas. Oh, Oh, ya. oke. Panas Hot, yang ya. seperti apa nih? Hot tapi tiba-tiba ngagetin. Iya. 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 Biasanya kalau hot cari kipas kan. Ini Iya. hot cari air. Dan pasti ajak temen, sahabat, keluarga semuanya untuk datang ke Iya. bioskop ya. Harus. Dan terakhir, Sobat Grit bisa nonton di mana aja dan kapan aja boleh ajak Sobat Grit buat nonton film Possession Kerasukan ini, Kak. Oke. Nah, gitu dong. Sobat Grit jangan lupa nanti tanggal 8 Mei Possession Kerasukan bakal rilis di seluruh bioskop Indonesia. Jadi jangan lupa nonton ya. Ramein. Tapi jangan bakar bioskopnya. Siapa tahu kan ke bawah saking panasnya sampai pengen Iya, bakar iya, lo. iya. Gitu. Dan pastinya jangan nonton bajakan. Oh iya, Yes, jangan. nonton Nggak boleh, bajakan. nggak boleh. Sama kalau lagi nonton jangan direkam ya. Tolong hargai kami para seniman. Terima kasih banyak. Dan pokoknya kalau misalkan abis nonton, kasih review juga, tag ke cast-nya. Yes. Iya. Kasih tahu gimana sih Iya. abis nonton. Kalau bagus bilang bagus, kalau jelek tolong bilang bagus juga. Wow. Pemaksaan. Nggak mau tahu pokoknya kalau jelek bilang Harus bagus pokoknya. Bagus ya, harus BAGUS ya. Pokoknya kalau nggak bagus cari kata-kata lain. Amazing, wonderful. B aja. B aja tuh bagus gitu. Iya, bagus iya, aja. iya. Iya. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah Terima kasih. ngobrol Thank bareng you. sama Grit ID. Thank you, Sukses Teh. terus filmnya besok gala premier ya. Yes. Semoga lancar semua. Amin. Amin ya Allah, Thank you. amin amin. Abis Makasih ini banyak. mau main games sudah siap? Gak usah ya, pulang aja ya. Kayaknya ini masih terlalu siap. Oke. Pulang. Gamesnya kejam ini. Baiklah kalau kayak gitu Utet pamit undur diri sampai bertemu di konten selanjutnya Sobat Grit. Bye bye. Bye.